Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera sahabat Medika. Kembali lagi bertemu dengan saya Bidan Ana. Di samping saya ada Dr. Anggi Albernande SPOG. Ya. Beliau adalah salah satu dokter kandungan ya dok di Rumah Sakit Medika Dramaga. Selamat sore Dr. Anggi. Sore. Iya. Ya. Sore ini kita akan membahas tentang infertilitas. Masalah infertilitas berdampak besar bagi pasangan suami istri. Selain menyebabkan masalah medis, infertilitas juga dapat menyebabkan masalah ekonomi maupun psikologis. Pasangan infertil akan menjalani proses panjang dari evaluasi pengobatan, di mana ini akan menjadi beban fisik dan psikologis bagi pasangan infertil. Nah, kemudian infertilitas itu apa? Kita langsung tanyakan saja pada ahlinya, dokter. Ya. Ya, jadi sebetulnya apa sih infertilitas itu, dok? Oke, jadi di sini saya akan jelaskan dulu ya infertil itu dasarnya apa. Iya. Jadi di infertil itu dibagi dua, ada infertil primer dan infertil sekunder. Ya, yang dimana infertil itu tidak mempunyai anak. Ya, pasangan yang sudah menikah selama 1 tahun menjalani hubungan suami istri 3-4 kali dalam seminggu tetapi tidak membuahkan hasil atau tidak mempunyai anak dalam jangka 1 tahun, itu bisa kita sebutkan dengan infertil primer. Sudah kategori ya dok ya? Ya betul. Kalau yang infertil sekunder dia sudah mempunyai anak sebelumnya tetapi selama 1 tahun dia sudah berhubungan banyaknya 3-4 kali dalam 1 minggu tapi tidak mempunyai anak juga, berarti itu kita kategorikan dengan infertil sekunder. Tanpa kontrasepsi ya dok ya? Betul sekali, tanpa kontrasepsi dalam jangka 1 tahun gitu deh. Iya, baik. Nah kemudian apa sih dok sebetulnya yang menyebabkan infertil bagi pasangan suami maupun istri itu? Jadi kita di sini harus tahu dulu paham dulu coba, karena mempunyai anak itu harus ada suami dan istri. Adanya sperma dan sel telur gitu. Yang pertama bisa kita lihat dengan kualitas sperma. Gimana sih kualitas sperma seorang laki-laki gitu kan? Nah itu bisa kita cekkan sperma itu di laboratorium. Apa itu spermanya kuat, bagus, sehat gitu. Itu bisa kita lihat, dan terus anatomi dari organ prianya juga gitu. Nah, di sini saya akan bahas khususnya di organ genitalia wanita gitu. Gimana kita lihat si wanita ini gimana sih dari struktur anatomisnya dulu, gimana dari mulut rahimnya, dinding rahimnya, saluran tubanya atau saluran yang akan menyampaikan dari si sperma masuk hingga ke ovariumnya gitu. Jadi kita lihat juga dari strukturnya, anatominya, lalu dari pemeriksaan laboratorium juga apakah ada penderita penyakit autoimun atau gangguan darah seperti SLE atau antiphospholipid syndrome. Itu mempengaruhi ya dok ya bagi pasangan suami istri, khususnya untuk wanitanya ya dok ya? Ya betul, sangat mempengaruhi. Kalau misalkan kita tujuannya untuk mempunyai anak ya, buah hati gitu, itu sangat mempengaruhi dari pria maupun wanita gitu. Biasanya screening awal untuk pria itu kita kenal yang tadi dokter sampaikan, pemeriksaan sperma ya dok ya, mungkin namanya analisa sperma ya dok. Ya betul, analisa sperma. Baik, kemudian baik dok, dari yang tadi dokter sebutkan penyebab-penyebab infertilitas pada pasangan pria maupun wanita. Nah, yang paling sering bagi wanita khususnya apa saja sih dok penyebab infertil itu sendiri? Ya betul, pertanyaannya bagus ya. Jadi di sini kita lihat juga dari seorang wanita tuh apa aja sih penyebabnya yang mengganggu untuk kita mempunyai buah hati atau seorang anak gitu ya. Yang pertama bisa kita lihat dulu dari cadangan ovariumnya, itu bisa kita cekkan AMH gitu. Nah itu bagaimana kadarnya, kalau misalkan kadarnya masih bagus, oke, berarti kan masih bisa untuk mempunyai anak. Yang kedua
kita lihat struktur dari ovarium itu sendiri. Nah, gimana struktur ovariumnya? Apakah ada PCOS? Apa ada suatu kista endometriosis yang biasanya menimbulkan perlengketan? Di mana perlengketan itu bisa menyebabkan si saluran tuba yang jalan masuknya sperma ke dalam ovarium hingga bertemu dengan ovum itu dia terhambat gitu. Jadi kita harus cekkan juga saluran tubanya gimana. Lalu yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu dinding endometriumnya, bagaimana tebalnya, apakah sudah cukup di masa subur tebal endometriumnya. Itu semua bisa kita lakukan screening atau enggak pemeriksaan di poli, khususnya di RSMD. Oke, baik. Berbicara dengan dinding endometrium tadi ya dok ya, apakah ada kaitannya tadi dengan endometriosis itu dok? Oh ya, jadi kalau misalkan endometriosis itu di mana dinding endometrium tumbuhnya tidak di dalam rahim, jadi di luar, bisa di ovarium, jadinya kista ovarium gitu. Kalau misalkan di luar, bisanya jadi infiltrat atau sehingga menyebabkan perlengketan gitu. Dan itu mungkin salah satu penyebab juga jadi terjadi gangguan pada salah satu penyebab mungkin bisa disebut terbesar lah yang bisa menyebabkan infertilitas. Baik ya. Kemudian bagaimana sih dok sebetulnya penanganan infertilitas itu baik dari pasangan pria maupun wanita itu sendiri? Kita mulai dari pasangan pria terlebih dahulu mungkin dok. Boleh. Kalau dari pasangan pria itu kan yang pertama bisa kita lakukan analisa sperma. Baik. Itu kalau misalkan memang tidak bagus atau misalkan dianggapnya oh ini poor atau kurang bagus gitu, bisa kita konsultasikan ke dokter urologi ataupun ke andrologi gitu. Itu khusus pria. Tapi kalau untuk wanita kita bisa cek kadar AMH-nya, cadangan sel telurnya gimana, masih bagus atau enggak gitu. Terus yang kedua anatominya tadi yang saya sampaikan ya, anatominya bagaimana gitu, bisa kita screening di poli seperti itu. Dok, ini pertanyaan yang paling sering disampaikan ya, dan juga yang paling sering saya dapatkan dari beberapa pasangan suami istri. Sebaiknya siapa duluan nih dok yang dilakukan screening untuk penanganan infertilitas ini pada pasangan suami istri? Apakah pria dulu atau wanita dulu? Menurut dokter bagaimana? Ya. Jadi kalau penanganan infertil untuk satu pasangan itu nggak harus mengenal si A dulu atau si B dulu gitu. Jadi baiknya bersamaan, betul. Baik ya. Jadi bersamaan pasangan suami istri mendatangi dokter kandungan. Setelah itu akan dilakukan screening mungkin ya dok ya. Dari dokter kandungan ada semacam pengantar ya untuk screening pemeriksaan ke arah yang lebih lanjut ya dok ya. Betul. Oke, baik. Nah kemudian kita mengenal adanya kehamilan berbantu nih dok ya. Kehamilan berbantu itu apa sih sebetulnya pengertian dari kehamilan berbantu itu dok? Ya, jadi pengertian dari kehamilan berbantu itu di mana suatu kehamilan yang dilakukan dibantu, baik itu dari dalam tubuh itu sendiri ataupun di luar tubuh itu sendiri. Gitu, seperti itu. Ya, jadi kehamilan berbantu itu mungkin kalau kita bisa simpulkan kehamilan yang dibuat secara bukan alami ya dok ya? Ya, tapi secara buatan mungkin ya? Ya, betul. Baik. Dibantulah istilahnya. Iya. Ya, makanya dikatakan kehamilan berbantu ya. Oke. Nah kemudian betul nggak sih dok, katanya di rumah sakit Medika ini sudah bisa loh. Nah ini saya mau tanyakan langsung nih sama dokter, karena ada beberapa informasi juga rumah sakit Medika Dramaga sudah bisa melakukan pelayanan untuk program kehamilan ya, khususnya kehamilan berbantu ini. Mungkin dokter bisa menjelaskan. Oke, jadi di sini alhamdulillahnya rumah sakit Medika Dramaga sudah bisa ya. Yang pertama itu bisa screening infertilitas seperti itu ya.
Jadi di mana kita screening seorang wanita atau dengan pasangan gitu yang sudah menjalani hubungan 1 tahun tapi tidak membuahkan hasil juga gitu ya. Jadi bisa kita screening infertilitasnya gitu. Apakah nanti kita nilai di rumah sakit ini gimana nih satu pasangan ini ternyata mengeluhkan memang adanya infertil. Apakah harus dilakukan kehamilan berbantu atau enggak gitu kan. Jadi di sini alhamdulillahnya sudah bisa, di mana di sini juga kita bekerja sama dengan IVF Brawijaya. Oh, sudah bekerja sama ya dok ya. Ya. Jadi pelayanan bayi tabung mungkin ya dok, kalau awam bilang ya, pelayanan bayi tabung untuk kehamilan bayi tabung. Kehamilan bayi tabung betul ya dok? Enggak, jadi ada banyak. Jadi yang pertama dia misalkan ternyata seluruhnya bagus, tapi kok kenapa sih nggak bisa membuahkan juga, ternyata memang harus dilakukan induksi ovulasi gitu. Misalkan induksi ovarium itu bisa kita lakukan di sini. Ada gitu. step-stepnya ya dok? Ada step-stepnya gitu. Yang pertama itu ya induksi ovulasi. Yang kedua kehamilan berbantunya itu IUI, di mana yang biasa kita sebut inseminasi gitu. Ya, ini terakhir dokter, pesan-pesan terakhir dari dokter Anggi untuk pasangan suami istri, untuk ayah bunda sahabat Medika di luar sana. Mungkin dokter bisa menyampaikan kata singkat untuk membantu memotivasi bagi pasangan suami istri yang sedang melakukan promil. Oh ya, jadi bagi pasangan suami istri yang masih memperjuangkan, ibaratnya pejuang garis 2. Pejuang garis 2, oke. Itu ya, tetap semangat, terus lakukanlah screening, terus jangan lupa berdoa kepada Allah, dan mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Amin, amin. Ya, baik sahabat Medika, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Medika. Terima kasih dokter. Terima kasih.